Silahkan dicek bawah meja kursinya. Kalau ada sampah silakan bisa dibuang sampah dulu. Oh ya, Mbak Tania? Oke, silakan dibuang dulu. Yang lain meja kursi yang belum rapi bisa dirapikan dulu. Jadi kalau kelas kita bersih, kita belajar itu bisa nyaman ya anak-anak. Oke, silakan duduk kembali Mbak Tania. Oke, kelas kita sudah bersih ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mas Akbar, boleh minta tolong dipimpin berdoa? Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mas Akbar. Selanjutnya Bu Nur cek kehadiran dulu. Ada yang tidak masuk? Oke, saya cek dulu ya kehadirannya ya. Oke, ya. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Jadi bisa mengikuti pembelajaran dengan baiknya. Selanjutnya seperti biasa, Bu Nur tidak lupa mengingatkan anak-anak untuk menaati kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ya, minta tolong Mbak Nareta bisa dibacakan. Kesepakatan kelas. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Tidak menimbulkan kegaduhan. 3. Berbicara dengan bahasa yang sopan. 4. Mendengarkan dan mengikuti instruksi guru. 5. Tidak menggunakan HP jika tidak diperlukan untuk pembelajaran. 6. Mengangkat tangan terlebih dahulu apabila ingin bertanya, menjawab atau isi. Oke, terima kasih Mbak Nareta. Jadi itu kesepakatan kelas yang sudah kita buat dari awal tahun ajaran ya. Jadi menjaga kebersihan kelas, tidak menimbulkan kegaduhan, berbicara dengan sopan, mendengarkan instruksi guru, dan tidak menggunakan HP ketika tidak digunakan untuk pembelajaran. Yang HP-nya masih di atas meja boleh dimasukkan dulu ke dalam tas. Nah, gitu ya. Oke. Ya, selanjutnya Ibu akan mengajak kalian untuk merelaksasi diri dulu ya. Biar pikirannya tenang, nyaman, otaknya fresh sehingga lebih fokus mengikuti pembelajaran. Ya. Anak-anak, posisikan badan kalian pada posisi rileks. Duduk tegak namun masih dalam posisi rileks. Kedua tangan diletakkan di atas paha dan kaki menyentuh lantai. Pejamkan mata anak-anakku semuanya. Selanjutnya, jika badan kita sudah rileks, tarik nafas perlahan melalui lubang hidung. Rasakan udara nyaman yang membuat pikiran kita lebih tenang, hati kita lebih nyaman. Kemudian hembuskan perlahan-lahan. Kita ulangi lagi. Tarik nafas perlahan melalui hidung. Rasakan udara segar yang masuk di dalam lubang hidung. Otak kita menjadi lebih segar, badan kita lebih tenang, pikiran kita lebih tenang. Lalu hembuskan kembali perlahan-lahan. Sekarang buka mata anak-anakku
tadi adalah teknik stop ya, yang bisa mengembalikan relaksasi diri kita supaya anak-anak bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anak bisa mengulanginya di rumah, di sekolah, atau di mana saja ketika kondisi hati kita sedang tidak tenang, pengen marah, jenuh seperti itu ya, kalian bisa praktekkan di mana saja. Selanjutnya, kita review materi yang lalu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Pergeseran sahabat apa, Mbak? Translasi. Ya, pergeseran atau translasi. Ya, pada materi pergeseran, pada bidang koordinat itu bisa bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah. Nah, selanjutnya, untuk mencari bayangan dari translasi itu, rumusnya apa? X plus A, Y plus B. Ya, X plus A, Y plus B. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang pencerminan. Nah, siapa yang hobinya berkaca? Nah, oke, kelihatannya semua cewek-cewek satu hari bisa beberapa kali berkaca ya. Nah, selanjutnya, ternyata yang laki-laki juga tidak mau kalah. Biasanya laki-laki itu kalau sudah mulai mau merapikan diri, itu sudah mulai punya pacar, gitu ya. Oke, nah anak-anak, ini adalah contoh dari pencerminan yang setiap hari kita lakukan. Ya, kemudian kalau pencerminan berarti kita bisa melihat apa? Melihat bayangan kita. Kalau kita bercermin itu tujuannya untuk apa? Kalau bercermin tujuannya untuk apa? Biar rapi. Iya, biar rapi. Ada lagi tujuan lain? Oh ya, jadi kalau kita mau berangkat sekolah itu sebaiknya bercermin dulu. Nah, biar bisa ngecek sudah rapi atau belum. Terus atributnya ada yang lupa, belum dipakai atau tidak. Seperti itu ya. Nah, jadi kita berangkat sekolah itu sudah cantik, sudah ganteng, semuanya lengkap. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan melakukan percobaan, peserta didik dapat menemukan bayangan dari percobaan titik yang direfleksikan dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menyimpulkan rumus dari berbagai percobaan transformasi geometri refleksi. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menampilkan hasil percobaannya di depan kelas dengan baik. Selanjutnya, cara yang akan ditempuh. Jadi hari ini kita mau ngapain ya? Hari ini kita mau diskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah melakukan tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar anak-anak semua. Ada yang gaya belajarnya visual, ada yang audio, ada yang kinestetik. Nah, nanti berdiskusinya sesuai dengan yang gaya belajarnya sama, seperti itu. Lanjut. Penilaian yang diambil adalah penilaian sikap. Nah, jadi nanti sikap kalian selama pembelajaran itu dinilai. Selanjutnya tes tertulis, ya. Selanjutnya ada unjuk kerja. Berarti nanti dari presentasi kalian juga dinilai seperti itu, ya. Anak-anak, berarti hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Oke, kalau sudah siap beri kuno tepuk satu. Oke, ya. Kembali ke materi. Gambar yang pertama. Gambar apakah ini? Bayi sedang bercermin. Gambar kedua.
ada bayangannya. Kemudian itu masjid karena bawahnya ada airnya, jadi dia terlihat bayangannya. Nah, kemudian bagaimanakah bentuk bayangannya dengan benda aslinya? Sama ya. Jadi kalau tadinya cantik ya memang cantik gitu. Kalau gemuk ya masih tetap gemuk gitu ya. Lanjut. Bagaimanakah ukuran bayangannya? Sama. Nah, itulah sifat-sifat pencerminan. Anak-anak bisa memberi contoh nggak? Dalam kehidupan sehari-hari, contoh-contoh pencerminan ada yang tahu? Ya, lukisan ya. Lukisan itu ya ada yang ada bayangannya ya. Tidak semua lukisan. Ada lukisan yang kelihatan bayangannya. Nah, itu berarti contoh pencerminan. Ada lagi? Ya, kupu-kupu. Oh ya, kupu-kupu sayap kiri adalah bayangan dari sayap kanan. Nah, seperti itu. Berarti sekarang sudah siap diberi masalah. Masalah kita adalah, nah, jika aku ada di suatu tempat, kemudian dicerminkan, di manakah bayanganku? Nah, dia. Jadi hari ini anak-anak akan berdiskusi. Nanti satu kelompok isinya 4 anak sesuai dengan gaya belajar yang kemarin sudah diketahui. Paham? Nah, sekarang bisa mulai membentuk kelompok. Kursinya dibalik saja, mejanya nggak usah dibalik. Silahkan membentuk kelompok. Kursinya dibalik. Nah. Alat tulisnya bisa dikeluarkan. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Alat tulisnya apa, Mas? Ya, dikeluarkan dulu alat tulisnya. Diambil dulu. Ya, alat tulisnya dikeluarkan. Sekarang anak-anak sudah berkumpul sesuai kelompoknya tadi yang visual, audio, dan kinestetik. Setelah ini akan Bu Nur bagikan LKPD. Kinestetik yang mana? Oke, kinestetik. Visual. Visual ada di mana? Visual? Oh, visual. Ya. Audio. Kemudian untuk masing-masing kelompok ada alat peraga yang berbeda-beda. Untuk visual dapat alat peraga papan transformasi. Ini perlengkapannya. Selanjutnya untuk kinestetik ada alat peraga berupa tali tapian, gunting, dan spidol. Kemudian untuk audio, satu kelompok boleh mengeluarkan 1 HP. Nah, untuk media pembelajarannya. Sekarang coba perhatikan dulu instruksinya, ya. Jadi anak-anak semuanya sudah pegang LKPD masing-masing. Ya, masing-masing ada tulisannya audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Ya, cara mengerjakannya perhatikan. Nanti ditulis dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Ya, pada halaman pertama ya. Kemudian untuk audio, cek ada instruksinya. Simaklah
dan pahami materi pada video link YouTube. Nah, jadi nanti kalian membuka link YouTube itu, kemudian mengerjakan LKPD-nya sambil menyimak materi pada link YouTube tersebut. Ya, kemudian yang ada masalah yang ada pada LKPD dikerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya visual. Visual dicek. Visual ada tulisannya. Kerjakan materi pada LKPD dengan bantuan papan paparasi. Ya, jadi kalian nanti bisa praktekkan pada papan paparasinya. Nah, sehingga sampai menemukan rumus yang diharapkan. Kinestetik. Kinestetik nanti langsung praktek di depan ubin. Ya, dengan bantuan kafiah tadi dan spidol, gitu ya. Jadi langsung praktek di benda nyata seperti itu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, silakan bisa mulai bekerja. Kinestetik langsung menempatkan diri. Silakan. Kinestetik bisa ke sini? Ya, kinestetik ke sini. Ya, yuk kinestetik. Alat tulisnya di bawah. Kalau pensil aja nggak apa-apa. Kalian bisa praktek di sini. Sini. Ya, LKPD-nya di bawah. Nah, diisi dulu identitasnya. Dipraktekkan. Ya. Partainya boleh ditulisi. Ya, seperti garis bilangan itu. Ya, silakan boleh langsung praktek. Suku X-nya mana? Ya, suku X-nya bisa ditulis dulu X. Nah, Y-nya bisa ditulis. Oke, Y. Ya, terus bilangannya ditulis. Lalu nanti dipraktekkan. Bisa? Oke. Kerja sama ya, biar nanti presentasi bisa semua. Oke, bisa? Yes. Ada yang mau bertanya? Bisa visual 3? Iya. Iya. Oh ya, yang titik C kamu menentukan titik sembarang. Jadi kamu mau posisi di mana aja boleh. Gitu ya. Oke, silakan dicoba ya. Bagaimana kinestetik? Bisa? Jadi sambil praktek, yang lainnya sambil isi. Gitu ya. Oke. Ya. Audio 2 ada masalah? Kesimpulannya ya. Bisa? Oke. Ada yang bingung silakan tanya kalau bingung.
Ini pencerminan terhadap garis sama dengan sama dengan 3. Jadi asalnya mana? Jadi asalnya ini. Nah, maka bayangannya ya tinggal lihat jaraknya yang sama. Delta. Ini cerminnya dia sama dengan yang 3. Jadi asalnya yang satunya ini 4,0 berarti 4,6 ya. Nah, ini kamu ambil apa ini? Dari tulis dong. Iya, iya. Nanti sama kayak ini. Ini di sini ciri-cirinya berapa? Ini yang berapa segi sama ini? Oh iya. Bayangannya halo tulis dulu bilangnya ya. Ini sudah semuanya. Audio. Sudah sampai kesimpulan. Sudah sampai kesimpulan. Ya. Nanti diganti. Ya, di sini juga. Kinestetik ada masalah? Sudah belum? Ya. Silakan bisa bagi tugas presentasinya bagaimana. Kemudian 5 menit lagi. Bisa berbagi tugas nanti yang sudah selesai bisa berbagi tugas.
Sudah pada selesai? Oke ya. Kalau sudah selesai, ya waktunya presentasi ya. Nah, ya silahkan beri kesempatan. Mana yang mau presentasi dulu? Oke, kinestetik. Silahkan maju. Tepuk tangan untuk kinestetik. Bisa perkenalkan diri dulu, nama anggotanya, nomor absennya, baru nanti dipraktekkan. Silakan. Ya. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan percerminan terhadap titik pusat. Perkenalkan, nama saya Nisa Jaya Dewita, absen 25. Saya Nabila Rahman Bisa, absen 23. Saya Nurul Nisa, absen 32. Saya Haira Jawa, absen 18. Oke. Bisa dimulai. Satu, percerminan terhadap titik pusat. Jika titik pusat 0,0 adalah cermin, Sini ya, 0,0 ya. kemudian titik A min 3,0, Min 3,0 bisa menempatkan diri. Ya, di sini. Kemudian maka diperoleh bayangan 3,0. ya. Nah, di situ. Oke, ini adalah pencerminan terhadap titik pusat. Ya, selanjutnya lanjut. Jika titik pusat 2,3 adalah cermin, Terus apa mana tadi? Jika titik pusat 0,0 adalah cermin, pusatnya tetap 0,0. Ya. Kemudian titik asalnya yang ini. Diulang. jika titik pusat 0,0 adalah cermin, Ya, di sini. kemudian titik B. 2,3. Nah, 2,3 di mana? X-nya 2, Y-nya 3. Nah, di situ. Kemudian bayangannya Maka diperoleh bayangan min 2,3. ya min 2,3. Ya, di sini bayangannya. Oke, lanjut. Jika titik pusat 0,0 adalah cermin, Nah, di sini masih cermin di sini. kemudian titik C min 2,1. Min 2,1. X-nya min 2. X-nya min 2 ya di mana? Min 2 di sini dong. Nah, ayo min 2,1 ya, berarti dari sini. Maka diperoleh bayangan 2,1. Ya, ada di mana 2,1 ya, di situ betul. Lanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap titik pusat, maka bayangannya adalah min X, min Y. Ya, oke. Jadi jika ada titik X, Y dicerminkan terhadap titik pusat, bayangannya ketemu negatif X, negatif Y. Ya, selanjutnya. 2. Pencerminan terhadap sumbu X. Oke, cerminnya pakai bantuan rafia. Sumbu X. Nah, ini dipasang. Nah, di sini cerminnya. Lanjut. Jika sumbu X adalah cermin, kemudian titik A 2,1, Ya, 2,1 bisa menempatkan diri. Ya, di situ. maka diperoleh bayangan 2,1. Ya, bayangannya karena tadi bendanya di atasnya, berarti bayangannya ada di bawahnya dengan jarak yang sama. Lanjut. Jika sumbu X adalah cermin,
Kemudian titik B min 3, min 2. Min 3, min 2. Mana titik asal? Min 3, min 2. Siapa titik asalnya? Min 3, min 2 itu ke bawah. Nah dari sini. Lanjut. Maka diperoleh bayangan min 3,2. Ya, min 3,2 ada di atasnya. Ya, selanjutnya. Jika suku X adalah cermin, kemudian titik C 2,1. 2,1 cari 2,1 ya, maka diperoleh bayangan 2,1. ya bayangannya ada di bawahnya dengan jarak yang sama. Kesimpulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap suku X, maka bayangannya adalah X, min Y. ya oke, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kelompok INESCAP. Silakan kembali ke tempat. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Ya, oke. Selanjutnya silakan kelompok audio 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok audio 1. Yang lain bisa diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio story 1 ingin mempresentasikan pencerminan terhadap garis Y sama dengan D. Perkenalkan, nama saya Dino Saksina Putra, absen 14. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Hazana, absen 22 Mas. Ya. Perkenalkan, saya Joko Burama, kelas 9. Kelas 9 absen 9. Ya. Perkenalkan, nama saya Julian Atif Fatirwan, absen 16. Ya. Jika garis Y sama dengan X adalah cermin, kemudian titik A 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan A aksen 2,5. Jika garis Y sama dengan X adalah cermin, kemudian titik B min 3,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan B aksen 3,3. Jika garis Y sama dengan X adalah cermin, kemudian titik C min 7,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka diperoleh bayangan C aksen min 2,7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah X, Y. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduk. LKPD-nya bisa dikumpulkan. Tepuk tangan untuk audio. Lalu kita lanjutkan visual 1. Silakan visual 1 bisa maju ke depan. Yang lain bisa memperhatikan ini visual punya alat peranggapan itu depan biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 1. Yang bersangkutan
Arkanofis Anusa absen 7. Ya. Satria Dea Pratama absen 29. Kori Wijayani absen 28. Nurul Alfana juga absen 26. Ya. Pencerminan terhadap sumbu-Y. Jika sumbu-Y adalah cermin, kemudian Jangan cepat-cepat ditunjuk dulu. Jika sumbu-Y ada cermin, mana cerminnya? kemudian titik A 2,5 dicerminkan terhadap sumbu-Y, maka diperoleh bayangan A min 2,5. Ya. Oke, lanjut. Min 4, min 3 sama dengan 4, min 3. Bayangannya adalah 5,3, maka bayangannya min 5,3. ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik x, y dicerminkan terhadap sumbu y, maka bayangannya adalah min x, y. Ya, oke, gitu ya. Tepuk tangan untuk kelompok visual 1. Bisa ditempel di sini. Ini ada berbedanya. Tempel di sini. Silakan ditempel. Bisa? Ditutup? Sekian dari kelompok visual 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok visual 1. Kita lanjutkan dengan kelompok audio 2. Silahkan maju ke depan. Tepuk tangan untuk audio 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok audio 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai pencerminan dari Y sama dengan min X. Perkenalkan, saya berada absen 10. Saya baru saja berabsen 13. Saya Alika Olga absen 21. Saya Diromi absen 3. Jika kondisi sama dengan min X adalah cermin, kemudian titik A 5,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka diperoleh bayangan A absen min 2,5. Jika garis Y sama dengan min X adalah cermin, kemudian titik B min 4,1 cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka diperoleh bayangan B absen min 1,4. Ya, lanjut. Jika garis Y sama dengan min X adalah cermin, kemudian titik A, titik C 7,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka diperoleh bayangan C absen min 1,7. Ya, lanjut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan min X, maka bayangannya adalah min X, min Y. Ya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok audio 2. Oke, tepuk tangan untuk audio 2. Visual 2. Silakan maju ke depan. Tidak kelihatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pencerminan terhadap garis Y sama dengan Z. Sebelum itu, perkenalkan, saya Amira Nursa absen 6. Saya Fatia Dewi absen 30. Saya Abdul Walevi absen 4. Saya Badawan Raditya absen 11. Jika titik A dari 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka diperoleh bayangan A absen 2,5.
Jika titik C 4,0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan P3, maka diperoleh bayangan C aksen 4,P6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka bayangannya adalah X, 2H. Ya, silakan tutup. Sekian presentasi dari kelompok visual 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerjanya bisa ditempel di papan tulis, LKPD-nya dikumpulkan. Oke, tepuk tangan untuk visual 2. Visual 3, silakan maju kelompok visual 3. Bisa? Ya. Boleh tidak? Oh ya, oke. Ya, lanjut visual 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 3 ingin mempresentasikan pencerminan terhadap titik H, K. Sebelum itu, perkenalkan, saya Aisyah Rasadi Rahmi, absen 5. Saya dari Maulida, absen 15. Saya Narita Yaswa, absen 24. Saya Lautania Cerbaru, absen Susianto, absen 20. Jika min 6,5 adalah cermin, kemudian titik P min 3,2 dicerminkan terhadap min 6,5, maka diperoleh bayangan B aksen min 9,8. Jika 4,3 adalah cermin, kemudian titik C 1,3 dicerminkan terhadap tersebut tadi, maka diperoleh bayangan C aksen 7,3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap titik H, K, maka bayangannya adalah 2H min X, 2K min Y. Lanjut, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditempel hasilnya? Ya, KKPD-nya bisa dikumpulkan. Oke, terima kasih kelompok visual 3. Bisa? Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok audio 3. Silakan audio 3 bisa maju ke depan. Tepuk tangan untuk audio 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Perkenalkan, nama saya Ortania Haryanto, absen 8. Saya Putri Nurhaliza, absen 20. Saya Maulida, absen 12. Saya Bima Sama Putra, absen 31. Jika garis X sama dengan 5 adalah cermin, kemudian titik A 7,2 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka diperoleh bayangan A aksen 3,2.
garis X sama dengan 7 adalah domain, kemudian titik B min 4, min 3 dijadikan terhadap garis X sama dengan min 7, maka diperoleh bayangan B aksen min 10, min 3. Lanjut. Jika garis X sama dengan min 2 derajatnya, kemudian titik C 0,5 dijadikan terhadap garis lagi, maka diperoleh bayangan C aksen min 4,5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika suatu titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min X, Y. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok audio 3. Tepuk tangan untuk kita semua. Semuanya sudah presentasi ke depan. Ya, bagaimana? Menyenangkan hari ini? Sekarang kita kasih feedback. Ya, silakan duduknya kembali menghadap ke depan. Kursinya dibalik lagi, duduknya kembali menghadap ke depan. Oke, sudah. Tepuk satu. Ya. Tadi sudah ada berapa kelompok? 7 kelompok ya yang maju presentasi di depan. Nah, kemudian refleksinya apa? Yang pertama untuk kelompok kinestetik. Jadi kinestetik itu sukanya gerak. Maka tadi praktek langsung di depan, gitu ya. Nah, kemudian hasilnya sudah bagus, sudah bisa menentukan titik dan bayangannya. Kemudian sudah bisa merumuskan hasil pencerminannya. Ya, evaluasinya apa? Evaluasinya tadi masih ada 1-2 yang bingung titiknya di mana ya, gitu ya. Nah, mungkin karena ini medianya ubin yang kotaknya terlalu besar, gitu ya. Dan ada batasannya meja-meja. Nanti kelompok kinestetik bisa mencoba lagi di rumah biar lebih lancar, gitu ya. Oke, secara keseluruhan sudah bagus. Gitu. Selanjutnya visual. Visual 1. Visual 1 tadi sudah bisa menerapkan materi pada LKPD ke media paparasi. Terus sudah bisa menemukan rumusnya, ya. Presentasi di depan sudah bagus sekali. Seperti itu hasilnya ya. Oke, tepuk tangan untuk visual 1. Visual 2 juga sama, sudah bisa menerapkan apa yang diminta pada LKPD, diterapkan ke dalam papan paparasi. Nah, kemudian sudah menemukan bayangannya dan menemukan rumus akhirnya dari pencerminan itu apa, ya. Oke, tepuk tangan untuk visual 2. Visual 3. Visual 3 juga sudah bagus sekali, ya. Tadi sudah bisa memasukkan titiknya mana, terus dicerminkan bayangannya mana, seperti itu. Sampai menemukan rumus bayangannya, ya. Kemudian presentasinya di depan juga sudah bagus semua. Oke, tepuk tangan untuk visual 3. Selanjutnya audio. Audio itu adalah tipe yang suka pembelajaran dengan mendengarkan media. Makanya tadi benar kasih media video YouTube, gitu ya. Nah, ternyata audio 1 sudah bisa menangkap materi yang disampaikan pada video, kemudian mencari bayangannya, kemudian sudah bisa menemukan rumus pencerminannya. Tepuk tangan untuk audio 1. Evaluasinya ketika presentasi di depan, ya, tampilkan sebaik-baiknya, senyum, gitu ya. Nah, yang ekspresif gitu ya. Oke, untuk audio 1. Oke, lanjut audio 2. Audio 2 juga sudah bisa menangkap materi yang ada di video, kemudian titik-titiknya sudah bisa diterapkan dan menemukan bayangannya, terakhir sampai menyimpulkan juga sudah bisa. Oke.
Tepuk tangan untuk audio 2. Terakhir audio 3. Audio 3 sudah bagus juga, sudah bisa menangkap materi, menentukan bayangannya, dan menghasilkan rumus dari pencerminan. Tepuk tangan untuk audio. Jadi apa yang tadi kita presentasikan itu semuanya sudah dapat merumuskan rumus-rumus pencerminan, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi tadi? Ya, Mbak, gimana? Berarti hasil jawabannya visual, audio, dan kinestetik itu sama gitu? Ya, ya. Jadi tadi sebenarnya materinya audio, visual, kinestetik itu sama. Nah, sehingga hasilnya juga sama. Cuma caranya saja yang beda, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ya? Berarti mencari bayangan pencerminan dan macam-macam ya? Ya, nah itu. Tadi caranya bisa macam-macam. Dari yang kita lakukan sudah berapa macam tadi? Sudah 3 macam. Nah, ada yang pakai paparazzi, ada yang langsung praktek di UPIN, ada yang pakai video. Nanti kalian bisa eksplor lagi dengan mencari cara lain di Google. Seperti itu ya. Ada pertanyaan lain? Sudah paham? Oke. Nah, intinya dari kegiatan kita hari ini, jadi apa sih pencerminan itu? Mas, Usaha untuk mengetahui bayangan. ya, usaha untuk mengetahui bayangan. Jadi ada titik, nah, di manakah bayangan itu? Gitu ya tadi ya. Oke, betul. Lanjut. Memindahkan titik atau objek dengan menggunakan pemindahan bayangan tertentu. Oke, nah, betul ya. Itu adalah pencerminan. Selanjutnya, nah, sifat-sifat pencerminan. Sifat pencerminan itu bentuk benda asli dengan bayangannya adalah sama, gitu ya. Kemudian jarak titik terhadap cermin itu juga sama jarak cermin terhadap bayangannya. Yang ketiga, garis yang menghubungkan titik terhadap bayangannya selalu tegak lurus. Nah, itulah sifat pencerminan. Nah, selanjutnya, nah, tadi yang kita diskusikan menemukan 8 rumus ini. Yang pertama, pencerminan terhadap titik pusat. Tadi yang maju kinestetik ya. Ya, ketemunya rumus negatif X, negatif Y. Nah, pencerminan terhadap sumbu Y, ketemu rumus X, negatif Y. Pencerminan terhadap sumbu Y, rumusnya adalah negatif X, Y. Lanjut yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, rumusnya adalah Y, X. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, negatif Y, negatif X. Yang keenam, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, yaitu 2H min X, Y. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, yaitu X, 2H min Y. Yang terakhir, pencerminan terhadap titik H, K, yaitu 2H min X, 2K min Y. Nah, itu tadi rumus-rumus pencerminan yang sudah kita temukan, sehingga ternyata cermin itu tidak selalu dalam posisi berdiri, ya. Bisa posisinya ada yang tidur tadi ya. Nah, ada yang miring juga. Nah, jadi itu berpengaruh terhadap di mana letak bayangannya, seperti itu. Oke, apa hikmah yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini? Kalau kita tadi bercermin, akan tahu apanya? Bayangannya. Sama halnya dengan kebiasaan kita dalam kehidupan. Nah, jika kita terbiasa berbuat baik, maka kita juga akan memetik kebaikan, seperti itu. Sebaliknya, jika kita berbuat jahat, maka kita
juga akan menerima kejahatan. Maka ya, good habits, good life artinya apa? Kebiasaan baik akan menghasilkan kehidupan yang baik. Maka anak-anak biasakan berbuat yang baik, berbicara baik. Maka nanti anak-anak akan mendapatkan kebaikan meskipun bukan dari orang yang kita kasih misalnya. Jadi kebaikan itu bisa datang dari orang lain seperti itu. Gitu ya? Ya, diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana perasaan kalian hari ini? Silakan utarakan perasaan kalian pada sticky note, lalu tempelkan pada LCD di depan. Oke. Bisa tulis satu kata apa yang kamu rasakan hari ini. Pergi ke belakang. Satu kata perasaanmu bagaimana? Ada yang belum dapat? Kurang satu. Sudah? Silakan tulis perasaanmu, utarakan perasaanmu. Kemudian silahkan bisa ditempel di depan. Aku hari ini senang sekali. Iya. Aku hari ini sangat bahagia atau biasa saja. Ya. Sudah. Oke, bisa antri tempel di depan biar tidak berebut, bisa dari sini. Ya, silakan ditempel. Nah, bergantian. Silakan bisa ditempel bergantian. Nah, bagaimana kan perasaanmu? Oke. Terima kasih. Lanjut. Oke. Lanjut. Ya. Oke, alhamdulillah bahagia loh, satu semua. Ya, pelan-pelan. Oke, ya. Ya, pelan-pelan ya. Oke. Jadi, nanti dikasih lope-lope banyak. Lanjut. Ya. Bisa lanjut ke estetika biar tidak berebut. Oke. Terima kasih bagi semuanya. Oke, semua paham. Good. Oke, lanjut. Ya, silakan ditempel. Sangat menyenangkan. I'm so happy. Oke, aku senang sekali. Lanjut. Ya. Oke, senang. Oke. Lanjut. Bisa ditempel. Ya. Senang abis. Oke, lanjut.
berbahagia juga. Alhamdulillah kita punya perasaan yang sama, bahagia semuanya ya. Harapannya setiap hari, setiap kita pembelajaran itu kita bisa happy seperti ini, happy dan paham ya, seperti itu. Oke, saatnya assessment. Oke, tepuk satu. Jadi setelah kalian tadi diskusi ya, Bunda akan memberikan sedikit soal formatif untuk dikerjakan untuk mengecek seberapa paham anak-anak semuanya pada materi pencerminan tadi. Alat tulisnya bisa disiapkan. Lembar soalnya boleh diolet-olet, kemudian dikasih identitas, nama, kelas, nomor absen. Boleh dikasih catanya di situ. Ya, pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh. Silakan. Caranya bisa ditulis di situ ya. Yang belakang, yang satu, ya. Identitasnya bisa ditulis dulu. Bisa mulai dikerjakan. Identitasnya silakan ditulis dulu. Waktunya 10 menit. Tidak usah terburu-buru. Sambil mengingat-ingat tadi. Ada pertanyaan? Kalau kurang jelas soalnya silakan boleh bertanya. Gimana Mas Arda? Tidak apa-apa. Sudah dapat kertas di sini? Sudah. Oke, kerjakan sendiri.
Oh ya, terima kasih. Terima kasih. Boleh diolet-olet, soalnya boleh diolet-olet. Identitasnya jangan lupa. Seakan vaksinnya ya. Mas, boleh sampahnya bisa diambil. Ya. Ya, ada ibu. Sudah jadi Mas? Oke, pintar, cepat sekali. Nanti langsung mangkap dari saya. Selama waktunya tidak usah terburu-buru. Sudah jadi bisa diteliti lagi ya, biar bisa dapat 100. Identitasnya jangan lupa ya. Ini lagi. Tidak usah terburu-buru. Waktunya masih 4 menit lagi. Cek lagi, tidak usah terburu-buru. Nanti tidak terburu-buru kamu sudah nilainya terus bagus. Sudah Mas Akbar. Oke. Mas Akbar tidak ada caranya. Sudah bisa di awal tadi, sudah hafal. Oke. Masih ada waktu? Masih ada waktu 3 menit lagi. Udah ya? Udah ya? Jadi paham sebenarnya. Semoga hasilnya bagus.
Oke, sudah selesaikah semuanya? Sudah. Oke, mari kita cek bersama-sama. Nomor 1, bayangan titik A 3,-2 jika dicerminkan terhadap sumbu X adalah, jawabannya yang mana ya? Jawabannya 3,2. Coba bisa melihat rumus yang tadi. Nah, yang nomor 1 adalah pencerminan terhadap sumbu X. Rumusnya apa? Pencerminan terhadap sumbu X rumusnya adalah X, min Y. Berarti di sini X-nya 3, masukkan lagi min ketemu min, jadi plus. Nah, maka jawabannya 3,2. Siapa betul? Oke, paham semuanya. Lanjut. Nomor 2, titik B negatif 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka koordinat bayangan titik B adalah, jawabannya yang mana? C. Jawabannya yang C. Ya, oke. Yang kedua, ada titik B negatif 4,5 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya apa rumusnya? Min X, Y. Berarti min ketemu min plus 4, Y-nya 5. Ya, bayangannya, jawabannya adalah C. Siapa betul? Oke, paham semuanya. Lanjut, yang nomor 3, bayangan titik C 2,1 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X adalah, jawabannya apa? Jawabannya A. Ada yang beda? Sama? Oke, kita cek. 2,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Rumusnya apa? Y, X. Nah, Y-nya berapa? 1. Nah, X-nya 2. Maka jawabannya adalah yang A. Siapa jawabannya sama? Oke, paham semua 1 sampai 3. Oke, bagus. Yang D, yang keempat, diketahui titik P 5,-3 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka bayangannya adalah, maka kita gunakan rumus yang X sama dengan H. Hanya adalah 2 ini, sehingga rumusnya adalah 2H min X, Y. Maka 2 kali 2 min 5, Y-nya min 3. 2 kali 2 berapa? 4 kurangi 5? Negatif 1, negatif 3. Jawabannya yang A. Siapa sama? Ada yang salah? Oh iya, nah ada yang salah. Nomor 4. Nomor 5, titik P 2,-3 dicerminkan terhadap garis Y, negatif 2. Maka bayangannya adalah, berarti ini kita pakai rumus Y sama dengan H. Rumusnya apa?
hanya negatif 2. Min Y-nya min 3. Menjadi 2, 2 kali min 2 berapa? Negatif 4. Min ketemu min plus. Berarti utang 4 dibayar 3. Min 1. Maka jawabannya adalah B. 2, negatif 1. Siapa sama? Oke, ada yang salah? Salah Mas Bilanya. Oke, jadi itu ya. Jadi yang nomor 4 ini ada beberapa yang salah. Jadi nilai kalian adalah benar dikalikan 2. Siapa dapat 10? Oke. Iya, banyak. Lanjut, siapa yang dapat nilai 8? Oke, dapat nilai 6. Tidak ada 4. Tidak ada. Oke, alhamdulillah KKM kita berapa? 80. Alhamdulillah semuanya di atas KKM. Berarti paham ya? Oke, bisa dikumpulkan. Bantu salah satu, Mbak. Bisa dikumpulkan? Yang sini bisa dibantu dikumpulkan? Yang belakang dikumpulkan? Ya, oke. Ya, oke. Ya. Ya, terima kasih. Oke, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang? Ya, ada yang pusing. Kalau pusing normal, berarti otaknya bekerja, gitu ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang rotasi. Seperti itu ya. Ya, dan kita bermain-main seperti ini lagi ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Ya, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mas Bara, kita tolong berdoa. Sebelum kita masuk ke pelajaran siang hari ini, kita berdoa agar diberikan manfaat. Doa dimulai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.